Halo guys, selamat datang kembali di channel Akwijun. Di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan kepada kalian semua 3 tema MIUI 11 dengan tampilan yang cukup keren, utamanya buat kalian yang lagi cari tema yang beda daripada yang lainnya. Namun untuk di segmen kali ini saya cuma merekomendasikan 3 aja. Mengapa 3? Karena untuk sementara ini dan beberapa belakangan ini untuk para developer atau desainer tema jarang sekali mengupdate tema terbaru. Adapun tema terbaru namun tampilannya tidak terlalu begitu menarik, dan beberapa di antara tema yang saya rekomendasikan kali ini menurut saya cukup menarik buat dibahas dalam video kali ini. Serta satu dari ketiga tema ini sudah bisa tembus ke tampilan aplikasi WhatsApp. Namun untuk versi WhatsApp yang saya gunakan adalah versi WhatsApp yang lawas. Dan di sini saya mau memberikan informasi tentang WhatsApp yang saya gunakan, yakni WhatsApp versi 2.20.108. Nah, buat kalian yang menggunakan WhatsApp versi lain daripada ini, kemungkinan untuk tampilannya nggak akan berubah, dan jika tampilannya berubah silahkan komen di bawah. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke rekomendasi tema yang pertama. Tapi sebelum itu ada baiknya bagi yang baru bergabung di channel ini silahkan untuk kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, untuk tema yang pertama ini bernama Kids Drawing, ukurannya 8,9 MB, dan untuk nama desainernya bernama Andrei Chicks. Tema ini saya download di region India. Oke, pertama-tama kita bahas dulu untuk di tampilan halaman lock screen. Untuk tampilan halaman lock screen-nya dihiasi dengan tampilan wallpaper yang ngeblur dengan nuansa warna pink dan kombinasi warna biru. Untuk bagian widgetnya keren seperti ini dengan animasi kartun. Di keterangannya ada jam, ada keterangan tanggal, bulan, dan tahun. Untuk di bagian bawah ada tulisan slide to unlock, dan cara untuk buka kuncinya yakni kalian tap di bagian tanda panah ini dan kalian slide ke arah kanan. Nah, sementara itu untuk di tampilan halaman home screen tampilannya keren seperti ini dengan nuansa kartunnya. Untuk tampilan wallpapernya masih dihiasi dengan tampilan wallpaper yang ada di lock screen. Untuk tampilan widgetnya juga keren berwarna-warni. Kita lihat untuk di tampilan icon pack aplikasi semuanya tembus dan bernuansa kartun, dan ini cukup enak dilihat. Namun untuk di tampilan icon baterai, wifi, sinyal, dan icon lainnya atau icon notifikasi di bagian atas itu masih dengan tampilan yang cukup standar aja. Untuk tampilan tombol navigasinya sudah tembus dan unik seperti ini, agak lucu gitu. Kita lihat untuk di tampilan halaman bar notifikasi dan quick action tampilannya standar aja untuk di tampilan menu notifikasinya. Sementara itu untuk di tampilan icon quick action tampilannya unik seperti ini dengan frame berwarna hitam dan berwarna hijau jika kalian mengaktifkan di bagian icon quick action, dan untuk di bagian brightnessnya juga berwarna hijau seperti ini, lucu. Untuk tampilan tombol X nya juga berwarna kuning. Untuk tampilan recent apps juga tembus tampilannya seperti ini. Namun untuk tampilan volume slider masih dengan tampilan yang standar. Nah, untuk tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem lainnya seperti tampilan aplikasi telepon yang keren seperti ini, tampilan aplikasi kontak dengan nuansa yang transparan dengan background sama seperti latar yang ada di bagian home screen dan lock screen. Untuk tampilan pesannya sama juga dihiasi dengan background yang sama seperti yang ada di home screen. Untuk tampilan aplikasi galeri juga tembus, serta untuk tampilan aplikasi setelan juga unik seperti ini, sangat enak dipandang dan cukup menyegarkan. Utamanya untuk di bagian background yang cukup keren dihiasi dengan efek ngeblur, dan untuk icon-iconnya ini juga fresh, semuanya tembus.
Dan ini adalah termasuk tema favorit saya juga dan sering saya gunakan. Namun kekurangan dari tema ini yakni masih belum bisanya support ke mode gelap atau dark mode, dan tidak bisa tembus ke aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp, YouTube, dan Instagram. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk tema yang kedua ini bernama Summer Style. Ukurannya cukup ringan yakni 4 MB aja, dan untuk nama desainernya bernama Andrei Chex. Nah, kita mulai dulu untuk di tampilan halaman lock screen. Untuk tampilan halaman lock screennya keren seperti ini, tapi cukup simpel. Untuk tampilan widgetnya dihiasi dengan frame berwarna hitam dengan keterangan jam, tahun, bulan, dan tanggal, serta ada tulisan yang tidak saya mengerti maksudnya di sini. Untuk di bagian bawah ada keterangan power atau indikator baterai. Di bagian sudut kiri ada shortcut center, dan di bagian sudut kanan ada shortcut kamera. Nah, sementara itu untuk di tampilan halaman home screen di sini tampilannya cukup bersih. Untuk tampilan icon pack aplikasinya semuanya tembus dan full color. Untuk tampilan widgetnya juga saya suka dan tebal. Untuk di bagian tampilan jamnya, di sini juga ada keterangan nama hari, tanggal, dan nama bulan. Untuk di bagian atas ada strip berwarna hijau untuk background di bagian status bar, seperti indikator baterai, wifi, dan sinyal serta notifikasi. Untuk penataan icon pack aplikasinya lebih merapat ke bagian tengah dan berdempetan gitu di bagian tengah. Tema ini juga tembus ke tampilan tombol navigasi, tampilannya keren seperti ini. Tampilan volume slidernya juga tembus. Tampilan recent apps-nya tembus, tampilannya seperti ini. Sementara itu untuk di tampilan bar notifikasi dan icon quick action, tampilannya seperti ini bernuansa warna hijau untuk di bagian icon, dan untuk tombol X-nya ini atau tombol untuk menghapus di bagian notifikasi itu terlalu besar sekali seperti ini. Namun sayangnya untuk di tema ini masih belum bisa tembus ke mode gelap atau dark mode. Kita lihat untuk di tampilan aplikasi telepon, tampilannya seperti ini. Tampilannya cukup unik dan bernuansa klasik gitu untuk di bagian tombol-tombolnya. Untuk tampilan aplikasi kontaknya, tampilannya seperti ini, dihiasi dengan background seperti yang ada di tampilan home screen. Untuk tampilan pesannya juga bernuansa transparan dan bernuansa alam gitu. Nah, untuk tampilan halaman chat di bagian pesan, tampilannya seperti ini dan berwarna kuning untuk di bagian bubble notifikasinya atau pesannya. Untuk tampilan aplikasi galeri juga tembus, tampilannya seperti ini. Masih dihiasi dengan background dengan nuansa alam. Dan untuk di bagian tulisan untuk di menu album itu berwarna coklat. Untuk tampilan setelannya masih dihiasi dengan tampilan seperti ini bernuansa kartun, dan untuk di bagian icon-iconnya ini cukup fresh dan iconnya pun icon baru, dan juga masih bernuansa transparan seperti ini dengan background yang masih sangat jelas terlihat. Namun kekurangan dari tema ini masih belum bisanya tembus ke tampilan aplikasi WhatsApp, YouTube, Instagram, atau aplikasi pihak ketiga lainnya. Semoga untuk desainernya tetap bisa mengupdate tema ini dan membuatnya tembus ke tampilan aplikasi WhatsApp sama seperti tema-tema terdahulu. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, untuk tema yang ketiga ini bernama Fantasia, ukurannya 5,6 MB, dan untuk nama desainernya bernama Costa 2011. Tema ini saya download di region India. Oke, pertama-tama kita mulai dulu untuk di tampilan halaman lock screen. Untuk tampilan halaman lock screennya cukup simpel seperti ini dengan tampilan wallpaper berwarna hitam pekat dengan kombinasi warna pink dan juga ungu. Bagian tengah ada indikator baterai berbentuk sebuah lock, dan itu menandakan sisa baterai yang kalian miliki. Di bagian atas ada widget, nama hari, tanggal, dan bulan. Swipe ke kanan untuk mengaktifkan atau memunculkan beberapa fitur aplikasi seperti pemutar musik, shortcut telepon, shortcut cuaca, jam, kamera, browser, dan musik tentunya.
Dan untuk di bagian lock screen tema ini sudah mendukung atau sudah ada animasi charging seperti ini, tampilan sebuah petir dan tampilan sebuah colokan charge-nya. Sementara itu untuk di tampilan halaman home screen, di sini kalian akan mendapat perubahan mulai dari tampilan widget yang cukup lengkap, tampilan icon pack aplikasi yang tembus walaupun beberapa diantaranya masih dengan icon defaultnya. Untuk tampilan wallpapernya masih dihiasi dengan tampilan wallpaper selaras seperti yang ada di lock screen. Tema ini juga merubah untuk di tampilan icon baterai, wifi, sinyal, dan icon bluetooth serta tampilan notifikasi. Untuk tampilan bar notifikasi dan quick action tampilannya seperti ini, masih dengan icon dengan tema default tapi dipermak atau diberi aksen ngeblur dan mirip seperti tampilan-tampilan untuk MIUI 12 nantinya. Untuk tampilan volume slider masih dengan tampilan yang standar, dan untuk tampilan recent apps juga masih dengan tampilan yang standar seperti tema default atau tema bawaan. Tombol navigasinya pun juga masih terlihat cukup standar, dan juga untuk tema ini masih belum bisanya tembus ke mode gelap atau dark mode. Tapi tema ini sudah bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi lainnya seperti tampilan aplikasi telepon yang cukup keren, kontak, pesan, setelan, dan sudah bisa tembus ke tampilan aplikasi WhatsApp walau dengan perubahan yang cukup minim. Di bagian atas cuma berubah warna hitam, dan untuk tampilan halaman chatnya tampilannya seperti ini, juga tidak terlalu banyak perubahan, cuma di bagian centang, di bagian background, dan di bagian icon di bagian atas. Tapi setidaknya tema ini masih bisa tembus ke tampilan aplikasi WhatsApp, walaupun untuk aplikasi WhatsApp ini masih dengan versi yang cukup lawas dan bukan versi WhatsApp terbaru. Dan bagi kalian yang ingin menjadikan tampilan WhatsApp kalian beda dari tampilan yang lainnya, kalian bisa cek channel aku atau channel kedua aku, yakni Akuyun77. Kalian cek saja dan linknya nanti saya sediakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa kalian juga subscribe channel aku ini dan channel kedua aku. Dan sekian dulu untuk di video kali ini. Semoga kalian suka dengan rekomendasi temanya dan semoga kalian terhibur. Lebih kurangnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.